dan membahas topik di hari ini. Hari ini kita bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Makrocin, Magister Sarjana Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sarang-sarang wonten teng adicara Cahaya Pagi Ustadz Makrocin nggih. Nggih, Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah. Nggih, hari ini di hari Selasa 14 Mei tahun 2024 kita sarang-sarang mengulas topik seputar surat tafsir Al-Hajj ayat 27 ngoten nggih Ustaz nggih. Sebenarnya tafsirnya ini seperti apa sih kalau Al-Hajj? Nah, kalau haji ini kan seputar haji ngoten nggih. Nggih. Baik Ustaz, niki. Nggih, silakan untuk Ustaz menyampaikan mukadimah seputar tafsir Al-Hajj. Apakah anjuran seputar haji aja ataukah ada lebih dari itu? Monggo disampaikan terlebih dahulu. Mangke kita mengajak Cak Ning untuk bergabung melalui WA ning 089602111968. Monggo Ustaz. Nggih, matur nuwun Kak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yakni pendengar Cahaya Pagi Pro RRI Kuto Surabaya ingkang minulya. Saderengipun kula matur napa ingkang kula aturaken mengke langkung rumiyin monggo kita mau syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa wonten ing injing menika kula tak menika wonten ing 4 RRI Surabaya. Kita menika Allah sampun paring pinten-pinten rahmat, pinten-pinten nikmat dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kita sami saged midhangetaken program Cahaya Pagi wonten ing Radio 4 RRI Surabaya kanthi acara Cahaya Pagi kalih kula Muhammad Makrocin dugi Unil Agama Surabaya dikancani kalih Cak Chandra. Muga-muga injing menika kita niat atas ilmu agama, ilmu sing kena kanggo sangu ning omahe maratuwa kanggo sing joko, saha ilmu sing kena kanggo sangu madhep marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa ingkang nitahaken para manusa, ingkang paring patrapan lan siksa dumateng tiyang ingkang nglakoni dosa, ingkang boten purun tobat kanthi ketun lan nelongso. Mugi-mugi kita sedaya diparingi iman ingkang kuat lan rasa sehingga saged ibadah salat zakat kaji lan poso lan pinaringan kencang kanthi aman damai lan santoso saged bahagia teng donya lan teng akhirat bloko mlebu swarga kalih para alim ulama kula lan panjenengan sedaya ingkang sakmenika sami-sami midhangetaken Cahaya Pagi Pro 4 RRI Kuto Surabaya. Muga-muga diterima amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun salam bagi Allah wa rahmat tatasipun bahasan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad dan kembali pun Nabi pemimpin umat ingkang sanggup badhe paring syafaat dumateng sedaya umat ingkang sami taat boten pandang sugih utawi marat pejabat utawi rakyat teng donya utawi teng akhirat. Mugi-mugi kita sedaya diparingi syafaat menjang wonten ing dinten kiamat kanthi waosan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak ning mitra budaya Radio RRI Pas Kuto Surabaya ingkang minulya wonten ing pagi niki kula diparingi materi tentang tafsir Al-Hajj ayat 27. Nggih menika surat niki diturunaken wonten ing kota Mekah ayat 27 tentang haji. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik." Ingkang atasipun niki tafsir ingkang kula waos tafsir Al-Idris ingkang dicetak dening Kiai Bisri Mustafa Nanging Rembang. Kula artikaken kanthi basa Jawa, budaya Jawa nggih. Wa azin lan ngundang sira
finnasi ing dalam manusa fil haji kelawan haji ya tuka moko nekani sapa nas ka ing sira di jalan hale padha mlaku sikil wa ala kulli dhamirin lan ing atase saben-saben unta kang guru ya tina kang teko sapa unta guru mingkul li fajin saking saben-saben dalan amikin kang adoh. Terus niki ayat surat Al-Hajj nomor 17 sira undangna Ibrahim ana ing tengah manusa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ibrahim niki ngundang wonten ing kepada semua manusia. Supaya padha haji. Mongko mesti bakal padha nekani ing sira. Allah menyuruh manusia, menyuruh Ibrahim dalam hal ini. Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah untuk mengundang. Tafsir surat Al-Hajj ayat 27 ini berbicara tentang ibadah haji. Bahwa haji merupakan ibadah yang wajib. Sebagaimana yang terdapat dalam rukun Islam, haji diperuntukkan bagi setiap muslim yang mampu untuk menjalankannya. Dan haji adalah ibadah yang sakral yang sudah dilakukan turun-temurun semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam tafsir surat Al-Hajj nomor 17 niki dijelaskan tentang asal muasal ritual haji. Mayoritas mufasir mengatakan bahwa ritual haji itu sudah dilakukan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada silang pendapat terkait siapa yang hendak dituju ayat ini. Beberapa ulama mengatakan kepada Nabi Ibrahim, namun sebagiannya juga kepada Nabi Muhammad SAW. Hal terakhir yang diperbincangkan oleh para ulama dalam tafsir surat Al-Hajj ayat 27 ini menikah terkait hal teknis. Kalau kemarin yang diterangkan teman-teman penyuluh pagi itu tentang haji nabi dan batas rukun dan syaratnya. Namun kalau ini sudah termasuk teknis seperti rute perjalanan, kendaraan yang digunakan dan sebagainya, yang semata-mata untuk memperluas wawasan dan menumbuhkan kesakralan dalam ibadah haji. Pada ayat 27 surat Al-Hajj ini Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar menyeru manusia untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa ibadah haji ini wajib bagi orang Islam. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim yang baru saja membangun Ka'bah. Pendapat ini sesuai dengan ayat ini, terutama jika diperhatikan hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang sebelumnya disebutkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar mengingatkan orang-orang musyrik Mekah akan peristiwa waktu Allah memerintahkan Ibrahim supaya membangun Ka'bah. Sedang ayat-ayat ini lebih untuk menyuruh orang-orang musyrik itu mengingat bahwa peristiwa ketika Allah juga memerintahkan Ibrahim menyeru manusia agar menunaikan ibadah. Pendapat ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas dari Jubair yang menerangkan bahwa tatkala Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan kepada Ibrahim maksudnya, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan ibadah. Ibrahim menjawab, wahai Tuhan, ya Allah, apakah suaraku akan sampai kepada mereka manusia? Allah berkata, serulah mereka, aku akan menyampaikannya. Maka Ibrahim naik ke atas bukit Abi Qubais, lalu mengucapkan dengan suara yang keras. Nabi Ibrahim berkata di atas bukit, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah benar-benar telah memerintahkan kepadamu sekalian mengunjungi rumah ini, Baitullah ini, supaya Dia memberikan kepadamu surga dan melindungi kamu dari azab neraka. Karena itu,
tunaikanlah olehmu ibadah haji itu. Maka suara itu diperkenalkan oleh orang-orang yang berada dalam tulang sulbi laki-laki dan orang-orang yang telah berada dalam rahim perempuan dengan jawaban sebagaimana jawaban yang kita dengar ketika orang berhaji, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka berlakulah ini namanya talbiyah, yang mana diucapkan ketika orang tawaf ibadah haji dan umrah itu mengelilingi Ka'bah dengan membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Al-Hasan berpendapat bahwa perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Alasannya beliau ialah semua karena pembicaraan dalam ayat Al-Quran ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya perintah melaksanakan ibadah haji ini. Perintah ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat dengan mengerjakan haji wada, yaitu haji perpisahan. Bagaimana dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas inna Allah qad farada 'alaikumul hajj fahajju. Rawahu Ahmad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah berkhutbah di hadapan kami. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas ibadah haji, maka kerjakanlah ibadah haji itu. Jadi diperhatikan, maka sebenarnya kedua pendapat ini tidaklah berlawanan, karena perintah menunaikan ibadah haji itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim dan umatnya di waktu beliau selesai membangun Ka'bah. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diutus dari hijrah dari Mekah ke Madinah, maka perintah ini diberikan pula kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW dan umatnya diwajibkan pula menunaikan ibadah haji, maka ditetapkan sebagai rukun Islam yang kelima. Dalam ayat ini juga terdapat perkataan ya'tuka. Allah berfirman, ya'tuka mongko nekani soponas ing sira. Niscaya mereka akan datang kepadamu. Dari perkataan ini dipahami seakan-akan Tuhan mengatakan kepada Ibrahim bahwa jika Ibrahim menyuruh manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya manusia akan memenuhi panggilan itu. Mereka akan berdatangan dari segenap penjuru dunia, walaupun dengan menempuh perjalanan yang sulit, walaupun perjalanan yang sukar. Siapapun yang memenuhi panggilan itu, baik waktu itu maupun kemudian hari, maka berarti ia telah datang memenuhi panggilan Allah. Seperti Ibrahim dahulu telah memenuhi pula. Ibrahim dahulu pernah Allah perintahkan datang ke Mekah yang masih sepi. Ibrahim memenuhinya walaupun perjalanannya sukar, melalui terik panas padang pasir yang terbentang antara Mekah dan Syria. Perintah itu telah dilaksanakan dengan baik. Bahkan Ibrahim bersedia menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail, semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Karena itu Allah akan menyediakan pahala yang besar untuk Ibrahim, dan pahala yang seperti itu akan Allah berikan pula kepada siapa saja yang berkunjung ke Baitullah, terutama bagi orang yang sengaja datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Perkataan ini merupakan penghormatan bagi Ibrahim dan menunjukkan betapa besar pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah. Para ulama berpendapat bahwa datang ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah haji dibolehkan mempergunakan kendaraan dan cara-cara apa saja yang dihalalkan, seperti berjalan kaki, ataupun dengan kapal laut, ataupun dengan pesawat terbang, atau dengan kendaraan melalui darat dan sebagainya. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa pergi menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kendaraan melalui perjalanan darat itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Karena cara yang demikian itu mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. Dengan cara yang demikian
perjalanan jauh itu yang di darat itu ya, itu diperlukan pembelajaran yang banyak, menempuh perjalanan yang sukar serta menambah syiar ibadah haji, terutama di waktu melalui negara-negara yang ditempuh selama perjalanannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa berjalan kaki lebih utama dari berkendaraan, karena dengan berjalan kaki lebih banyak ditemui kesulitan-kesulitan daripada dengan berkendaraan. Makanya dalam kaidah fikih itu al-ajru biqadri ta'ab, pahala itu tergantung dengan kesulitan. Semakin sulit ibadah itu semakin banyak pahalanya. Dalam masalah ini kendaraan atau tidak itu adalah masalah teknis saja. Secara umum Islam tidak menghendaki kesukaran, tetapi menghendaki kemudahan. Islam juga tidak membebani seseorang sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Karena itu melaksanakan ibadah haji baik dengan kendaraan ataupun dengan berjalan kaki pasti akan memperoleh pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika ibadah itu semata-mata dilaksanakan karena Allah. Yang dinilai adalah niat dan keikhlasan seseorang yang karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sulit perjalanan yang ditempuh, tetapi niat mengerjakan haji itu bukan karena Allah, maka ia tidak akan memperoleh sesuatu pun dari Allah. Bahkan sebaliknya akan mendapat adab yang pedih. Oleh karena itu, niat itu yang benar. Niatnya ketika berangkat haji, niatnya kita tata agar lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pendengar Radio RRI Keempat Surabaya yang berangkat haji tahun ini, tahun 2024, dimudahkan oleh Allah, berikan kelancaran oleh Allah sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Itu Chandra ada Ustaz. tafsir Al-Hajj ayat 27. Matur nuwun Ustaz sudah menyampaikan mukadimah seputar ibadah haji. Jadi ibadah dari saya Chandra bisa merangkum bahwa apa yang sudah disampaikan kalian Ustadz tadi, bahwa sebenarnya seruan haji itu sudah ada dari zamannya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ngoten nggih Ustadz nggih? Ya. Lalu jadi ketika sudah diserukan kepada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Muhammad ini semacam melanjutkan ngoten nggih, mengingatkan bahwa iki lho Ka'bah iki biyen iki digawe Ka'bah iki ngono ya iku wis ana ibadah haji. Tapi kalau ngomongin tentang dibangunnya Ka'bah, ibadah itu sejarahnya itu apa sih Ustadz, untuk maksudnya yang diserukan itu bahwa memang ditujukan untuk seperti apa gambarannya Ustadz? Sedangkan itu kan di perjalanannya setelah Nabi Ibrahim sudah membangun, itu malah dijadikan tempat penyembahan semacam berhala gitu kan, ya kan? Terus Nabi Muhammad mengingatkan lagi bahwa ternyata bukan itu. Nah itu gimana tuh sejarah awalnya utusannya, maksudnya seruan untuk Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu seperti apa gambarannya Ustaz? Ya. Jadi Ka'bah itu di Mekah ya. Ka'bah atau Mekah. Mekah itu karena orang Arab itu berat mengucapkannya sehingga Makkah. Nah, Makkah ini dulunya gersang dan itu Nabi Ibrahim yang pertama kali disuruh oleh Allah untuk membangun yang gersang, yang mana tanah itu yang sangat tidak dijangkau oleh manusia. Nah, makanya Rasulullah Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Tanah yang gersang dibangun Ka'bah untuk beribadah kepada Allah. Baitullah, tempat ibadah untuk Allah. Ketika itu membangun dengan Ismail. Nah, setelah dibangun maka Allah menyuruh Ibrahim ini untuk manusia seluruh penjuru dunia untuk berbondong-bondong beribadah di situ. Nah, itu Allah itu. Nah, makanya pertama kali yang menggunakan masjid pertama kali yang dibangun Nabi Ibrahim, nah, itu adalah Baitullah itu. Dan itu pertama kali memang untuk masjid, untuk menyembah Allah. Namun ketika zaman jahiliyah memang ya itu untuk penyembahan berhala dan lain-lain. Nah, makanya
ketika Rasulullah SAW itu hijrah di Madinah. Maka ini ketika itu dibuat untuk penyembahan berhala dan lain-lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal seperti itu, dan Allah menyuruh umat Muhammad, yaitu Nabi Muhammad itu, untuk mengunjungi Ka'bah, dalam hal ini haji atau umroh ya. Tawaf di Mekah itu mengelilingi Ka'bah, yang mana Ka'bah ini memang terbuat dari dibuat oleh Nabi Ibrahim untuk Baitullah, dan sampai sekarang apa yang dikatakan Nabi Ibrahim itu dan baladan amin, negara yang aman, ini termasuk Mekah, termasuk Baitullah, termasuk doanya Nabi Ibrahim. Dan itu kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad ini wajib melaksanakan haji di Baitullah, dan satu-satunya ibadah yang baik waktunya, tempatnya itu harus di Ka'bah, yaitu haji aja. Yang lainnya itu kan boleh di yang lain. Tapi kalau haji itu harus di tempat itu, tidak boleh haji di tempat lain. Tidak ada haji kalau itu namanya manasik. Manasik itu boleh kalau di tempat lain hanya untuk praktek. Tapi kalau haji harus Baitullah, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, yang mana di Saudi Arabia sekarang ini. Itu. Baik, niki Ustadz wonten sing sampun bergabung, boleh kita sapa riyen nggih Ustadz? Nggih, baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo ning Iin nggih. Nggih, selamat pagi Pak Ustadz. Sehat selalu. Pagi Cak Chandra. Pagi juga ning Iin. Sehat selalu. Amin. Begini Pak Ustadz yang saya tanyakan. Sekarang haji itu kan nunggunya sampai 40 tahun. Jadi kadang-kadang hati ini lama banget nunggunya. Sekarang udah umur 60 kan gitu. 40 tahun lagi berarti kan 100 tahun. Nyampe apa enggak kan gitu, kadang-kadang pikiran saya itu kayak gitu. Terus uang yang untuk haji saya sedekahkan, saya salurkan di langgar atau di masjid atau ke anak yatim piatu. Selama ini saya selalu salurkan karena mikirnya jauh banget gitu nyampe ke haji. Itu gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Matur nuwun Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, niku wonten pertanyaan saking ning Iin bahwa ketika orang ini sudah punya niat gitu nggih Ustadz nggih, sudah punya niat untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dilihat kenyataan iki wis ibarate lah misalnya daftar iki kudu piro tahun maneh ngoten nggih, tahun, sedangkan usia sudah 60 tahun. Nah kayak gitu kan ada keraguan-keraguan yang akhirnya itu mengiringi ngoten nggih, ada niat tapi di sisi lain dari kenyataan iku encene suwe ngono lho, tapi kok iso gak budal. Akhirnya agar supaya tetap mendapatkan agar uangnya ini jadinya ibadah, jadinya amalan yang mengalir gitu ya, akhirnya disalurkan kepada masjid untuk membangun masjid gitu kan Ustaz ya. Itu gimana? Ini sudah punya niat tapi ada keraguan ini. Apakah ini perlu diluruskan atau kayak gimana nih Ustaz? Monggo Ustaz. Jadi ibadah haji ini satu-satunya ibadah yang paripurna, yang terakhir, yang utama, yang terakhir saja. Dan untuk orang yang mampu saja, sebagaimana Allah berfirman, wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke bait. Nah, kata sanggup ini, maka kita juga harus melihat situasi dan kondisi negara kita. Nah, termasuk kalau kita sekarang ini daftar itu 40 tahun, sedangkan kita umurnya 60 tahun, bagaimana? Maka dalam hal ini ada pendapat juga, ketika kita punya niatan dan sudah daftar, kalau ke Kemenak itu 25 juta sudah dapat porsi, Chandra.
Maka ketika itu niat untuk berangkat kita bayar 25 juta porsi itu, maka itu sudah termasuk niat dalam hal haji, sudah punya niat untuk haji. Makanya dalam undang-undang haji itu yang dinamakan jamaah haji adalah orang yang sudah melaksanakan niatnya dan membayar porsi haji itu sudah dinamakan jamaah haji. Itu dalam undang-undangnya itu. Sehingga ketika kita sudah membayar porsi 25 juta di Kementerian Agama, maka itu sudah jamaah haji, dan itu terlepas berangkat atau tidaknya itu sudah dipasrahkan Allah. Maka kita sudah ukur niat karena kita sudah daftar, sudah punya niat untuk daftar. Adapun nanti kalau kita meninggal dunia belum usia belum dipanggil, maka itu uang 25 juta tidak hilang, tapi akan diberikan kepada ahli warisnya. Dan itu ahli waris itu bisa nanti untuk yang meninggal itu, maka pahalanya terdapat. Itu jangan khawatir. Makanya sekarang ini ada haji yang termuda, kemarin di embarkasi Surabaya itu dari Bojonegoro atau Bukan itu ya, itu umur 6-17 tahun, masih SMA, dia berangkat haji karena orang tuanya, bapaknya meninggal dunia, maka dia mewakilkan orang tuanya, dan itu sebagai penggantinya. Dan itu pahalanya pada orang itu ya. Makanya kita luruskan niat dulu, jangan sampai kita itu haji untuk dapat panggilan tuh haji, Pak Haji, bukan. Karena haji itu panggilan, dan haji ini memang kita sebagai umat Islam itu wajib melakukannya. Nah, maka kita harus, kalau punya rezeki untuk berangkat untuk 25 juta, maka saya sarankan untuk daftar di Kementerian Agama. Dengan 25 juta itu punya porsinya. Nah, nanti sambil menunggu boleh kita sedekah, infak, kita semampunya. Sedekah juga penting, infak juga penting, haji juga penting. Maka kita harus bagaimana porsi-porsi itu jika tidak ketinggalan. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita menunggu lama 40 tahun dan itu memang begitu, tapi kita juga bukan berarti kita gugur kewajiban kita haji, bukan, tetapi kita harus meskipun wajibnya lama, tapi kita juga berkewajiban untuk melaksanakan haji bagaimanapun caranya. Boleh lewat Kementerian Agama kalau punya kalau nunggu, atau kalau punya uang banyak bisa haji plus. Haji plus itu lebih cepat ya Ustaz. Travel itu bisa 1 tahun bisa berangkat. Kalau punya rezeki bisa ke travel itu berapa ratus juta. Memang lebih mahal daripada di Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Agama lebih murah ya. Karena itu. Nah, kalau ingin cepat bisa ya. Tapi kita harus punya niatan, karena di dalam hadis ini, di dalam ayat ini terangkan min kulli fajjin amik. Jadi ibaratkan jadi wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Bahkan sampai memakai unta kuru. Kulli dhamirin itu artinya unta kuru. Mengapa kok unta ini kuru? Karena sampai kehabisan bekal. Memang namanya naik ya, naik haji, bukan yang lain kan tunaikan atau menjalankan. Ini bukan naik haji, naik itu ke atas. Karena ke atas ya berat memang naik itu. Nah, dari peraturannya harus nunggu 40 tahun atau dengan uang yang banyak karena naik gitu. Memang haji ini paling berat, ibadah paripurna, ibadah yang utama, yang terakhir sebagai pucuknya rukun Islam. Ya memang paling berat. Makanya dalam ayat ini, dalam surat Al-Hajj 27 ini diibaratkan oleh Allah sebagai meskipun pakai unta yang kurus, ya. Makanya ketika perjalanan haji itu ya memang perjalanan berat. Makanya tidak heran ketika haji ini banyak orang yang tua-tua dan itu pendampingnya. Dan alhamdulillah di Kementerian Agama Republik Indonesia kita itu yang paling ngopeni jamaah haji ya di Indonesia ini daripada negara lain. Negara lain itu ya mungkin kurang. Kalau di Indonesia ini ya mulai dari masuk asrama haji sampai keluar asrama haji itu didampingi oleh Kementerian Agama, oleh dalam hal ini pemerintah. Jadi satu-satunya di dunia. Jadi kita bersyukur
dilayani. Enggak cul-culan ngoten nggih Ustaz nggih. Kalau di negara lain cul-culan nggih. Enggak cul-culan dan itu matang lah kalau negara ini memang karena haji ini juga ibadah fisik, ibadah yang tidak hanya ritual duduk saja, tapi semua mulai tadi sholat semua membutuhkan fisik. Enggak, Kementerian Agama juga mendampingi ada dokter, dari dokter nanti lagi perawat, dari pembimbing dan lain sebagainya. Semua aspek dilakukan. Jadi sebagai tadi Mbak Ina, apakah saya harus sedekah? Ya, kita juga bagus, tapi haji juga bagus. Maka solusinya adalah di samping jenengan itu sedekah kepada tetangganya, ya, tapi juga ngelengi lagi untuk haji, ya, karena haji ini adalah rukun Islam yang kelima, dan kita ini diwajibkan untuk beribadah haji jika mampu. Maksudnya mampu adalah dalam hal perjalanannya, mampu dalam hal meninggalkan keluarganya, makmur dalam hal fisiknya, mampu dalam hal ilmunya, karena haji itu juga dengan ilmu. Makanya dalam haji itu ada manasik, Kementerian Agama ini ketika bulan-bulan haji seperti ini ya pintar-pintarnya untuk memberikan manasik haji. Kemarin ada manasik haji tingkat kecamatan, ada manasik haji tingkat kota, dan itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi memang, tapi ini ada cerita Pak Jamka, jadi ada orang yang mabrur tanpa berangkat ke Mekah. Gimana tuh Ustaz? Ini ceritanya ini dikisahkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak dalam kitab saat itu menceritakan bahwa setelah menyelesaikan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak ini beristirahat dan tidur. Selama tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit dan mendengar percakapan mereka. Jadi Abdullah bin Mubarak mendengar. Salah satu malaikat bertanya kepada yang lain, berapa banyak orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji tahun ini? Mereka menjawab, malaikat itu, mereka berjumlah 600.000 jamaah. Jawab malaikat yang ditanya. Kemudian malaikat pertama bertanya lagi, berapa banyak dari mereka yang ibadah hajinya diterima oleh Allah? Tidak ada satupun dari mereka. Jawab malaikat yang pertama. Percakapan ini tentu membuat Abdullah Al-Mubarak merasa gemetar. Sambil menangis, dia berkata, apakah semua orang ini datang dari tempat yang jauh dengan perjalanan dan kelelahan melewati gurun yang luas hanya untuk semua usahanya yang sia-sia? Dengan gemetar dia terus mendengarkan percakapan kedua malaikat tersebut. Namun ada seseorang yang meskipun tidak melaksanakan haji, amal perbuatannya diterima oleh Allah dan semua dosanya diampuni, karena dia seluruh jamaah haji bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanya malaikat pertama. Itu adalah kehendak Allah. Siapakah orang tersebut? Tanya malaikat pertama lagi. Orang itu adalah, kata malaikat itu, Ali bin Al-Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu di kota Damaskus. Setelah mendengar ucapan itu, Abdullah bin Al-Mubarak terbangun dari tidurnya. Setelah kembali dari ibadah haji, dia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan pergi langsung ke Damaskus, Syria. Hatinya masih gemetar dan penuh pertanyaan. Ketika dia tiba di sana, dia mencari tukang sol sepatu yang disebutkan oleh malaikat dalam mimpinya tadi. Dia bertanya kepada hampir semua tukang sol sepatu, apakah ada yang tukang sol sepatu yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq? Ya, dia ada di tepi kota. Jawab salah satu tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Setelah sampai di tempat tersebut, dia menemukan seorang tukang sol sepatu yang berpakaian sangat sederhana. Apakah Anda ini namanya Ali bin Al-Muwaffaq? Tanya Abdullah bin Al-Mubarak. Ya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda layak menerima pahala haji yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Anda tidak pergi menunaikan haji. Saya sendiri tidak tahu Tuan, kata
ceritakanlah kehidupan Anda sekarang selama ini. Ali bin Al-Mu'affa kemudian menceritakan selama puluhan tahun Ali bin Al-Mu'affa itu menyisihkan sebagian uang dari hasilnya tukang sol sepatu. Ya, saya menabung sedikit demi sedikit. Hanya akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham, jumlah yang cukup untuk pergi menunaikan ibadah haji. Saya sudah siap untuk berangkat haji. Tapi Anda tidak berangkat haji. Iya, benar. Tidak berangkat haji. Mengapa kok tidak berangkat haji? Karena pada saat itu istri saya hamil dan sedang mengidam. Ngidam itu ya. Ketika ngidam, dia sangat menginginkan aroma makanan yang lezat. Suamiku, bisakah kamu cari aroma yang sedap itu? Ya sayang, saya carikan, kata Al-Mu'affa. Maka dicarilah aroma masakan itu. Akhirnya mencari aroma itu ternyata berasal dari gubuk yang hampir roboh. Di sana ada seorang janda dengan 6 anaknya. Saya memerintahkan bahwa, dan Al-Mu'affa minta pada janda itu, "Hei janda, saya ingin makan masakanmu, apakah boleh?" Maka janda itu ngomong, "Masakan ini untuk kami, Tuan. Untuk kami halal, tapi untuk engkau haram." Mengapa kok begitu? Iya, karena ini adalah makanan bangkai keledai. Karena saya ini, janda ini tidak bisa makan selama berhari-hari dan bisa makan dari sampah bangkai keledai yang dimasak untuk anak-anak kami, makanya ini halal. Mendengar itu, maka Ali Mu'affa itu merasa kasihan dan merasa iba pada janda itu dan dengan anak-anaknya yang yatim. Dan uang 350 dirham tadi yang mestinya dipergunakan untuk haji, tapi digunakan untuk sedekah kepada tetangga yang miskin tadi. Ini mendengar cerita itu, Allah bin Mubarak ya tidak bisa menahan air mata, dan ternyata itulah amal yang dilakukan Ali bin Al-Mu'affa sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah hajinya meskipun dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi itu kita hikmah bagaimana ternyata ibadah sosial itu lebih penting daripada ibadah ritual. Dan ketika kita punya harta ya, dan itu tetangga kita yang membutuhkan, maka kita bantu mereka. Tapi juga haji itu kewajiban bagi kita, maka kita juga disuruh oleh Allah untuk membantu sesama agar selama itu bisa juga bermanfaat untuk ibadah kepada Allah. Baik, intinya itu memang tentang niatnya ya Ustadz ya. Ketika sudah diniatkan, sudah kita niat aja, kita sisihkan harta kita itu, nanti sejalannya gimana itu Allah yang menghendaki. Karena wallahu a'lam ningwau nggih. Bisa jadi ketika kan ada beberapa cerita yang memang yang tadinya mungkin 10 tahun akhirnya 5 tahun harus berangkat karena jatahnya itu ada lebih, ngoten nggih Ustadz nggih. Tiba-tiba di apa, ayo budal tahun niki lho kan. Itu kan kadang hal-hal yang kita tidak bisa prediksi gitu sebelumnya nggih Ustadz nggih. Nggih. Jadi boleh jadi amalan kita yang kita tidak sengaja seperti bersedekah anak yatim dan lain sebagainya itu menjadi kita dipanggil oleh Allah. Jadi saya juga tahatin bisnis, saya juga ini saya juga menyantuni anak yatim. Saya juga berangkat sudah daftar korupsi saya juga 15 sampai 20 tahun itu saya korupsi 31. Namun karena saya juga sedekah, alhamdulillah saya tahun ini telah berangkat dan diberangkatkan orang. Amin. Alhamdulillah. Ini sebagai tahap bisnis. Kenapa nih? Ini yang penting kita niat dulu. Karena dan Allah memanggil ngoten nggih. Semua itu kan Allah pasti memanggil dan tidak meninggalkan sedekah tadi. Seperti yang saya ceritakan Al-Mubarak tadi. Jadi saya sendiri juga merasakan seperti itu. Ketika saya sudah daftar dan itu menunggu lama, sambil menunggu lama itu untuk bersedekah untuk anak yatim, bersedekah untuk fakir miskin, insya Allah memanggil dengan caranya sendiri. Bisa jadi lewat Kementerian Agama itu nanti ada yang meninggal bisa menggantinya, atau bisa jadi lewat orang lain.
itu macam Chandra. Jadi jangan berkecil hati, yang penting kita punya niatan untuk berangkat. Jadi itu kita implikasikan dengan setor 25 juta ke Kementerian Agama melalui dan itu data korupsi saja itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup, dan nanti tinggal nunggu saja. Adapun dipanggil itu Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memanggil hambanya sesuai dengan amin Allahumma amin. Ustaz, ini ada lagi pertanyaan, kita bacakan nggih Ustaz nggih. Niki saking Cak Hadi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Anda Chandra semesta rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ngeten Ustaz. Bagaimana yang harus kita mulai untuk menggapai ridho Allah dalam kesakralan menunaikan ibadah haji? Bagaimana yang harus kita mulai untuk menggapai ridho Allah dalam kesakralan menunaikan ibadah haji? Mohon pencerahannya Ustadz. Tetap sehat dan semangat. Syukron jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz untuk menggapai ridho Allah? Untuk menggapai ridho Allah, untuk kesakralan ibadah haji tentunya dimulai dari niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Ketika kita berangkat haji, janganlah sampai kita niat untuk selain Allah, apalagi supaya untuk dipanggil Pak Haji. Jangan seperti itu. Jadi ibadah haji walillahil hajjul bait, harus karena Allah. Nah, itu niat kita harus diatur seperti itu. Jadi kalau kita mau berangkat haji tahun ini misalkan, maka niat kita harus dipegang benar. Harus karena Allah lillahi ta'ala. Jangan sampai nanti kalau pulang haji nanti biar dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Jangan sampai seperti itu. Jadi karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita supaya sakral dalam ibadah haji maka harus taubatan nasuha. Jadi kita dianjurkan untuk taubat kepada Allah dengan memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Kemudian mengembalikan semua hak-hak orang lain yang pernah diperoleh dari mereka, seperti membayar hutang, ya, mengembalikan barang pinjaman dari lainnya, menyediakan nafkah bagi setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya, membawa harta yang halal yang bisa dijadikan bekal sejak berangkat hingga pulangnya, dan bersedekah sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Terutama makanya haji ini dilakukan ketika bulan Syawal. Syawal itu kan kita disuruh untuk memaafkan. Jadi orang bertakwa itu wal afuna anin nas alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i, yang berinfak di lapang maupun sepi, dan juga wal afina anin nas wal adina itu. Jadi memaafkan orang manusia. Nah, makanya dalam tafsir Quraisy itu mengatakan al-afina itu memaafkan orang itu ada 3. Jadi kita jaga, pertama hati kita dijaga, kedua kita taubat, yang ketiga kita kosongkan diri kita sebelum haji itu dengan memaafkan sesama manusia. Jadi Quraisy mengatakan memaafkan itu ada 3. Jadi kalau kita punya salah, kita harus minta maaf. Kalau orang punya salah kepada kita, kata Allah suruh memaafkan. Dan memaafkan itu ada 3 kata Quraisy. Itu pertama al-afa. Al-afa itu memaafkan tetapi dia tidak mau melupakan. Ini namanya al-afa. Ya, seperti Mas Chandra itu nulis kertas, kalau nulis kertas itu pakai pensil dihapus, itu namanya al-afa. Masih kelihatan Mbak Chandra ya, itu bekasnya tulisan itu. Nah, kita misalkan maafkan orang, ya wis tak maafkan tapi aku gak lali, ya itu namanya al-afa. Yang kedua at-takwir. At-takwir itu memaafkan tetapi apa-apa menutupi artinya. Memaafkan tetapi dia ngomong ya udah tak maafkan, tetapi kalau ada apa-apa jangan hubungi saya. Nah, itu at-takwir. Itu menutupi artinya, seperti jenengan Mas Chandra menulis di kertas dan ditutup dengan tidak gitu. Masih kelihatan. Sudah. Yang ketiga itu, yang terakhir as-sofa. As-sofa itu lapang dada. Jadi ketika ada orang punya salah pada kita lapang dada, itu as-sofa itu seperti artinya seperti kertas yang dicoret-coret. Itu disobek kertasnya, dibuang di gablang baru. Nah, ini namanya as-sofa. Jadi kita diharapkan as-sofa, makanya as-sofa itu diimplementasikan dengan musofahah, salam-salaman. Jadi
Jadi kita minta maaf kepada tetangga di kanan. Apabila kita punya salah, minta maaf. Apabila mereka punya salah pada kita, maka kita memaafkan dengan sumpah. Itu lapang dada. Supaya pada dada itu dengan ibadah sunnah, ibadah menagih kendaraan, dua sholat 2 rakaat, membaca doa ketika sampai, dan itu agar kita menjadi haji yang sakral, yang benar-benar mabrur lah ya Ustaz. Itu tidak berat. Baik Ustadz, karena waktu juga yang harus segera memisahkan kita Ustadz. Karena ada 2 menit lagi nih untuk kita nih Ustadz. Boleh singkat untuk memberikan sedikit kesimpulan untuk Cak Ning sing lagi mirengaken adicara Cahaya Pagi. Monggo Ustadz. Ini Cak Ning Mitra Budaya Radio RRI 4 Puto Surabaya ingkang minulya dados haji niku namanya naik haji, bukan namanya naik niku ya. Napa naik niku ke atas. Jadi roda berat mulane dalam ayat surat Al-Hajj ayat 17 niki diterangkan ibarat apa numpak unta sing kuru. Unta sing kuru maksudnya sampai kehabisan bekal. Begitu juga dalam ibadah haji ini berat. Sehingga karena berat ini kita harus menyiapkan diri kita. Tidak hanya hati kita, tapi juga dananya dan juga sabarnya. Makanya jangan berkecil hati ketika kita punya uang 25 juta untuk menunggu. Jangan berkecil hati, kita harus berlapang dada. Dan ketika lapang dada disertai dengan ikhtiar, insya Allah Allah memanggil kita dengan sendirinya. Insya Allah Allah memanggil kepada orang-orang yang mampu dan dimampukan oleh Allah. Mudah-mudahan para pendengar RRI 4 Kota Surabaya yang haji tahun ini mungkin diparingan kemudahan. Amin. Moga-moga diparingan kemaslahatan, terutama yang mendengarkan radio RRI 4 Kota Surabaya pada pagi hari ini. Moga-moga ilmu yang sedikit menikah mendados ilmu dan barokah. Amin. Ilmu ingkang manfaah, ilmu ingkang maslahah, ilmu ingkang buah hakik kondak kandung jelas bahwa toto ingkang pikantuk ridholan hidayah lan rezeki ngerupek diparingan murah sehingga uripe ayat tenten ora kagian polah lan sanggo ketarune rukun ora tau congkrah karo keluargane guyub ora ana sing serakah. Amin. Amin. Putra diparingan putra ingkang putra solehah, putra ingkang ahli ibadah, putra ingkang manut dumateng tiyang sepah, ugi manut miturut si endah yen kum tugu omah menang ora gelem metu ibadah sehingga kula panjenengan kesangka di kemari Pak dapat lumpuk nyoto kata dapat putra haji teng mengkah Madinah lan pinarikan kesangka tiwak itu Pak kesangka husnul khotimah. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Chandra dan Mitra Budaya insyaallah kula nggih berangkat haji tahun niki muga-muga diparingi kelancaran nggih. Mas Chandra. Amin Allahumma. Kalau enten salah lupute selama niki kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz sampun sesarengan kalian kita ning Cahaya Pagi. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya Cak Ning niku nggih sareng-sareng kalian Ustadz Mukrojin seputar haji. Insyaallah kabeh sing lagi ngengokno iki tak dungakno muga kaji kabeh nggih insyaallah Cak Ning nggih. Aku ya sampeyan dongakno Cak Ning cek ndang muga kaji kabeh ya dan dadi haji yang mabrur. Chandra pamit saking adicara Cahaya Pagi matur nuwun sanget nggih Cak Ning nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning ojo nang ndi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.